Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Nania, izin kami dari kelompok 2 kelas eh, I2 ingin mempresentasikan laporan akhir yaitu redesign web ekonomi Universitas Maijen Sungkono berdasarkan evaluasi usability. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Meizawa dengan NIM akhir 023, lalu ada Afan Fatir dengan NIM akhir 040, lalu ada Davito Sagala dengan NIM akhir 060, lalu ada saya sendiri, Rainar Mustafa dengan NIM akhir 084, lalu ada Valentina Hermawan dengan NIM akhir 087, serta yang terakhir ada Muhammad Raihan Arfi dengan NIM akhir 116. Nah, mungkin bisa langsung ke pendahuluan yaitu latar belakang jadi perkembangan teknologi informasi itu telah mendorong institusi pendidikan untuk menyediakan layanan informasi berbasis digital yang mudah diakses dan nyaman digunakan. Nah, pada konteks ini yaitu website Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono saat ini masih aktif digunakan. Lalu kalau kita tarik ke konteks mata kuliah desain interaksi, website Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono itu dipilih sebagai studi kasus untuk dilakukan proses redesign. Nah, pemilihan ini tuh didasarkan pada asumsi awal bahwa website tersebut masih memiliki peluang untuk ditingkatkan dari sisi UI atau UX agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna saat ini. Nah, evaluasi usability menjadi langkah penting untuk mengetahui sejauh mana sebuah sistem dapat digunakan dengan mudah, efisien, dan memberikan kepuasan kepada pengguna. Nah, untuk perumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang ada 4, yaitu yang pertama bagaimana tingkat usability website Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono berdasarkan persepsi dari pengguna. Yang kedua, permasalahan UI UX apa saja yang terdapat pada website Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono berdasarkan evaluasi usability. Yang ketiga, bagaimana rancangan ulang atau redesign tampilan website Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono yang dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna. Dan terakhir, bagaimana hasil evaluasi usability terhadap desain website yang telah dilakukan redesign. Lalu tujuannya di sini ada 4 juga. Yang pertama, melakukan evaluasi usability pada website fakultas untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan kepuasan pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan UI UX yang terdapat pada website Fakultas Ekonomi. Yang ketiga, merancang redesign tampilan website fakultas agar lebih menarik dan mudah digunakan. Yang terakhir, mengevaluasi usability dari desain website hasil redesign sebagai bentuk penerapan konsep desain interaksi. Lalu batasan masalahnya ada 3. Di sini penelitian ini hanya berfokus pada evaluasi usability dan redesign tampilan website fakultas. Yang kedua, evaluasi usability dilakukan berdasarkan persepsi pengguna terhadap desain website tanpa membahas implementasi atau proses pengkodean sistem. Yang terakhir, redesign yang dilakukan terbatas pada aspek UI UX seperti tata letak, navigasi, dan tampilan visual website. Mungkin langsung ke metodologi. Nah, di sini alur penelitiannya itu dibagi menjadi beberapa tahap atau mengikuti 5 langkah sistematis, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Selain itu, evaluasi akhir dilakukan menggunakan instrumen System Usability Scale atau SUS. Yang pertama, tahap empathize. Di sini bertujuan untuk memahami pengalaman mahasiswa saat berinteraksi dengan website fakultas. Subjeknya yaitu mahasiswa yang mengakses website Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono. Lalu teknik pengumpulannya dilakukan melalui kuesioner tentang antarmuka atau interface website. Lalu observasinya berfokus untuk meninjau aspek visual, contohnya warna dan tipografi, serta fungsionalitas menu. Lalu tahap define, di sini data yang diperoleh dari empathize kemudian dianalisis untuk menentukan masalah inti, masalah visual, masalah keterbacaan, dan masalah fungsional. Lalu tahap ideat. Pada tahap ini dilakukan proses pencarian solusi kreatif untuk mengatasi masalah yang telah didefinisikan. Aktivitasnya dilakukan meliputi beberapa tahap yaitu penyusunan sitemap, memilih palet warna, serta perancangan tipografi. Lalu tahap prototype. Jadi di sini di tahap prototype ide-idenya itu diimplementasikan ke dalam bentuk desain. Ada 3 tahapan. Yang pertama low fidelity design, high fidelity design, serta interactive prototype. Lalu yang terakhir ada tahap test.
Di sini tahap tes ini adalah tahapan evaluasi terhadap hasil redesign. Yang pertama skenario tugas atau tes skenario. Yang kedua instrumen evaluasi, yaitu menggunakan kuesioner sistem usability yang terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1-5. Lalu ada analisis data SUS, skor dihitung dengan rumus standar SUS. Yang pertama untuk pernyataan bernomor ganjil, skor posisi minus 1. Untuk pernyataan bernomor genap, 5 skor posisi, skor total dikalikan 2,5 untuk mendapatkan nilai akhir. Yang terakhir, kriteria keberhasilan, hasil skor SUS akan dikategorikan berdasarkan adjective ratings, misalnya excellent, good, atau okay, untuk menentukan apakah desain baru telah memenuhi standar usability. Nah, untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, mungkin Silakan. saya bisa lanjut aja untuk menjelaskan bab 4 sendiri. Kita masuk ke hasil tahapan MPTS dan juga define. Mungkin kita langsung bisa masuk ke websitenya sendiri ya. Ya. Nah, ini adalah preview dari website yang kami telah analisis dengan melakukan SUS kepada teman-teman kami di S1 Sistem Informasi dan juga yang akan kita redesign untuk seterusnya. Nah, ini adalah salah satu dari page yang dari Fakultas Ekonomi sendiri yang ada di profil fakultas. Nah, ini adalah visi misinya. Bagian akademik sendiri tidak bisa dipencet, sekretariatan bisa, perpustakaan dan kegiatan Fakultas Ekonomi tidak bisa dipencet. Ini adalah salah satu bentuk dari form surat keterangan kuliah, dan ini adalah salah satu contohnya dari formulir dari page form dispensasi. Nah, mungkin langsung langsung masuk ke penjelasannya, di mana ada beberapa rumusan masalah point of view yang bisa diambil dari desain websitenya sendiri dan juga masukan-masukan dari teman-teman kami dari sistem informasi, mulai dari pengguna membutuhkan antarmuka yang mengurangi misalkan kayak kelelahan mata agar dapat membaca lebih lama tanpa gangguan. Pengguna mahasiswa juga memerlukan jalur akses ke menu akademik, perpustakaan, dan juga kegiatan FE. Dan juga masalah tersebut menjadi dasar untuk merancang solusi yang ditunjukkan pada aspek visual, mulai dari palette dan juga tipografi, struktur navigasi, dan juga fitur pencarian. Nah, solusi uh, yang kita ajukan dan juga yang kita buat untuk redesign dari website tersebut sendiri adalah membuatnya secara visually lebih tone down dan juga membuat palette warnanya lebih natural. Mungkin di bagian sini sendiri bisa langsung ke bagian Figma-nya sendiri. Oke, terima kasih Davito. Kita mungkin langsung bisa melihat dari hasil implementasi desain kami di Figma. Saya izin permisi. Baik, di sini adalah halaman yang pertama, homepage-nya, yang dimana sebelumnya untuk website sebelumnya kita bisa melihat kalau masih banyak warna yang terkesan terlalu norak atau membuat kelelahan mata dengan background yang bertabrakan atau terlalu ramai, lalu ada foto-foto yang kurang clear dan lain-lain. Di sini kami rapihkan dengan warna yang lebih natural, seperti kata Davito tadi kami tone down. Di sini kami masih menyimpan atau masih menggunakan warna dari nuansa warna dari website sebelumnya biru kuning. Di sini kita masih menyediakan halaman-halaman yang sama, ada home, profil fakultas akademik, sekretariatan, perpustakaan, kegiatan FE. Lalu untuk sambutannya kami buat lebih simpel agar tidak melelahkan mata. Lalu ada keterangan untuk program studi apa yang mau dipilih, sekilas mengenai belajar di FE Unimas serta ranking Unimas, dan juga ada kabar-kabar terbaru dan berita lainnya. Kami juga menambahkan footer karena pada website sebelumnya kami tidak menemukan footer yang
berisi identitas dari atau nomor kontak dari Universitas Majen Sungkononya. Lalu di sini kita beralih ke halaman profil fakultas yang sebelumnya halaman profil fakultas untuk sambutan dekan dan juga visi misi fakultas dibagi menjadi dua halaman yang berbeda. Ini kami satukan agar lebih ringkas dan memudahkan penggunanya atau siapapun yang penasaran dengan FE Unimas bisa melihat secara langsung tanpa perlu banyak beralih halaman. Di sini kami taruh sambutan dekan Fakultas Ekonominya dengan background yang lebih jelas karena sebelumnya kuning dan hitam agak bertabrakan. Kami sini tone down menggunakan warna putih tulang. Lalu untuk visi, misi, dan tujuannya kami taruh di sini. Ini ada visi, misi, tujuan yang berbeda untuk program studi akuntansinya. Mungkin bisa beralih ke halaman selanjutnya, yaitu akademik dibantu dijelaskan oleh rekan saya, Avan. Oke, terima kasih Mei. Jadi seperti yang dikatakan Davito tadi tentang page akademik ini pada halaman FE Unimas yang asli ini masih belum bisa dibuka. Sehingga apa yang kami tuangkan pada halaman akademik ini adalah berdasarkan apa yang telah kami survei begitu dari beberapa website universitas akademik yang kami rasa sudah cukup baik. Di sana ada informasi tentang berita-berita terbaru seperti yang paling baru ada tanggal 13, 22 atau tanggal 6. Lalu ada juga jalur seleksi penerimaan mahasiswa, ya ini ada SNBP, SNBT, dan juga ada Mandiri tentunya. Lalu pada website akademik juga biasanya terdapat link form untuk mengunduh dokumen seperti pedoman penulisan sidang skripsi dan lainnya. Lalu di bawahnya juga tidak lupa kami sediakan footer. Oke, mungkin bisa lanjut ke halaman berikutnya, yaitu sekretariatan dibantu oleh Valen. Jadi di sekretariatan ini di website aslinya itu cuman kayak ada form untuk apa yang ya eh, ya. Jadi cuman bisa ada form. Ini kekurangannya di sini tuh nggak dikasih tahu form ini untuk apa, gunanya apa itu nggak dikasih tahu. Jadi dia cuman memberitahu bahwasannya kamu isi aja di sini nanti kamu bakal dibalas by email dari mereka. Jadi di desain ini bisa balik ke desainnya. Oke. Di desainnya ini dijelaskan form ini gunanya untuk apa. Misalnya kayak keterangan kuliah ini digunakan untuk mengajukan apa aja. Misalnya keperluan beasiswa, magang, kerja praktek, dan selanjutnya ada form dispensasi gunanya untuk permohonan dispensasi akademik seperti ketidakhadiran kuliah atau ujian karena alasan tertentu yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini dijelaskan semua gunanya form itu di redesign ini. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Avan. Oke, sekarang kita masuk ke halaman perpustakaan, yang dimana lagi-lagi ini pada halaman FE Unimas yang sebelumnya, ini masih belum bisa diakses. Ini kalau kita klik, maka tidak muncul apa-apa. Nah, sekarang kami lagi-lagi menggunakan intuisi desain kami untuk mendesain seperti apa sih website perpustakaan yang sebaiknya ada. Di bawah itu ada sortir. Yang pertama ada sortir untuk memudahkan mahasiswa mencari bacaan apa yang ingin mereka baca atau mereka pelajari. Bisa semua buku, repositori ataupun jurnal. Nanti di bawahnya ada search bar, bisa dicari melalui judulnya ataupun penulisnya. Lalu di bawahnya search bar-nya ada profil dari layanan e-library sendiri itu apa. Lalu di bawah profil e-library ini ada koleksi terbaru seperti ada makroekonomi global, peluang di era digital ini seperti koleksi terbaru dari perpustakaan itu sendiri yang ditambahkan. Lalu di bawah koleksi terbaru ada beberapa berita terbaru yang paling baru yang diupdate oleh si adminnya. Bisa next page bawahnya. Bawahnya. Nah, ini adalah page apabila user menavigasikan
ke berita terbaru. Ini ada beberapa berita-berita yang bisa diakses juga oleh si user tersebut. Lengkap dengan judul, lalu ada thumbnailnya, dan ada kapan berita itu dirilis. Lalu page selanjutnya ini adalah kegiatan Fakultas Ekonomi, bisa disampaikan Valen kembali. Untuk di page kegiatan Fakultas Ekonomi ini sebelumnya di website aslinya itu hanya dicantumkan fotonya saja. Jadi dia tidak menjelaskan bahwasannya mereka sedang melakukan apa. Jadi di sini tetap pakai kegiatan mereka, tapi dijelaskan mereka sedang melakukan apa. Pertama mulai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bisa di-scroll. Selanjutnya ada kegiatan akademik Fakultas Ekonomi, ada kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama dan kemitraan. Mungkin setelah kita melihat redesign yang telah kami lakukan kepada website FE Unimas, kita langsung saja ke hasil pengujian usability oleh teman-teman kami yang ada di S1 Sistem Informasi ya. Nah, ini adalah tabel hasil jawaban Q1 sampai Q10 dari tes SUS, dan dari 12 responden yang kami dapatkan, kita mendapatkan rata-rata skor SUS pada nilai 74,38 dengan grade B. Nah, kita mungkin langsung masuk saja ke bagian kesimpulannya aja ya. Dimana dengan dengan mencapai redesign kami ini mencapai grade 74,38 atau dengan kategori grade B atau good, ini itu nilai ini sudah berada di atas ambang kelayakan usability, sehingga memang dapat disimpulkan bahwa desain website hasil redesign dapat diterima dan dengan baik oleh mayoritas responden dan juga dinilai memiliki tingkat usability yang baik. Nah, tentunya research yang kita lakukan ini sendiri masih memiliki banyak sekali batasan, dan kami juga memiliki beberapa saran yang ingin kami lanjutkan, misalkan kepada orang-orang yang ingin melanjutkan research ini ya. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pengembangan website Fakultas Ekonomi Universitas Majen Sungkono ini selanjutnya dapat dilakukan ke tahap implementasi nih, mulai dari hal-hal teknis dan juga hal-hal desain, agar tidak hanya sebatas prototipe tetapi dapat digunakan secara nyata oleh pengguna. Selain itu perlu juga dilakukan pengujian usability lanjut dengan jumlah responden dan variasi perangkat yang lebih beragam untuk memastikan konsistensi dalam pengalaman pengguna. Nah, penyempurnaan pada aspek learnability seperti penambahan panduan singkat ataupun petunjuk pengguna juga diharapkan dapat meningkatkan kemudian adaptasi pengguna terhadap desain baru. Mungkin ini adalah presentasi kami mengenai proyek UAS desain teori. Kami mohon maaf jika kami selama presentasi kami kali ini memiliki banyak sekali kesalahan. Kami mohon maaf, dan juga kami ingin berterima kasih karena sudah telah menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami ini.